Walah teman-teman, terlambat bangun ini. Tapi nggak apa-apa lah, daripada tidak. Kita harus segera menuju ke puncak Gunung Kelimutu untuk melihat sunrise dari sana, karena ini kesempatan terakhir. Haha. Oke teman-teman, ini sunrise walaupun tidak dari puncak, tapi kami sudah dapat. Ya ini dia, walaupun dari pertengahan jalan kami sudah melihat. Wah, luar biasa. Inilah teman-teman. Oke, iya, selamat pagi dulu. Baik teman-teman, sebelum memulai episode yang ke-10 ini, kita jalan-jalan dulu ke atas. Ini rupanya tidak puas, kami pengen lihat sunrise dari puncak Kelimutu. Maka dari penginapan tadi kami naik kembali ke atas. Ya, memang perlu waktu ya, sekitar 12 kilo kami kembali lagi dan kami jalan di pagi hari yang masih gelap ini. Cukup cepat kami jalan agar kami boleh tiba di puncak nanti agak terang. Dan teman-teman, pagi ini rupanya belum ada pengunjung, baru kami. Dan inilah dari puncak. Sedikit terlambat karena tadi kami berangkat sudah hampir jam 5 pagi. Dan bagus ya teman-teman. Puncak Kelimutu dengan latar belakang Danau Ko'ofai Nuamuri dan Danau Atapolo. Ya, kemarin ada salah pengucapan ya. Saya menyebutnya Atabupu di sana. Atabupu ada di atas ini berwarna hitam sekarang di belakang tugu ini. Ya, ini dia Atabupu, Danau Orang Tua. Ya, teman-teman, kami begitu bangga menjadi forester. Forester artinya rimbawan. Kalau ditanya kenapa saya mau jadi forester, saya bilang saya senang sekali karena setiap saat saya bisa melihat pemandangan yang indah. Nah, keluarga saya semua menjadi senang dan sungguh senang kalau kami bermain di alam bebas seperti ini. Kita bisa bekerja sambil menghibur diri. Sebelum turun kami sempatkan beribadat pagi. Ibadat pagi di puncak Kelimutu. Kalau membaca kisah para nabi, salah satunya adalah Nabi Musa. Beliau menemukan Tuhan secara fisik di puncak Gunung Sinai. Dan kami juga percaya bahwa di tempat-tempat ketinggian seperti ini, di mana hanya ada keheningan dan keindahan, kami percaya Tuhan juga lebih dekat dan mudah ditemukan karena tidak ada gangguan. Segera setelah ibadat pagi kami turun dan inilah jalan-jalan turun. Dan kami sudah di atas kendaraan kami. Kami melaju cepat untuk mengejar waktu. Kami harap jam 8 persis nanti kami sudah bisa meninggalkan penginapan kami dan menuju ke perhentian berikutnya. Baik, ini saya di depan. Box-box belum terpasang karena tadi pagi biar cepat. Kami berangkat toh hanya butuh membawa diri saja. Dan barang-barang tinggal kita letakkan dalam box dan saya kira sudah ada di dalam box dan boxnya tinggal diterapkan saja. Dan hanya makan pagi yang sudah disiapkan oleh pihak penginapan. Nanti setelah makan pagi kami mulai bergerak ke timur menuju ke Maumere. Suara asli saya, teman-teman, masih kedengaran. Ya, itu saya coba merekam tapi rupanya noise terlalu keras. Baiklah teman-teman, setelah mengemas barang-barang kami, memasang box kiri kanan belakang atas dan semua yang diperlukan, tak lupa kami periksa-periksa. Setelah kami sarapan, kami segera bergerak ke timur. Inilah episode ke-10, hari yang ke-11. Kami sudah sampai di Kelimutu dan menuju ke Maumere sekarang. Kami sedang bergerak ke timur dan kita akan mencapai
Leke Bay. Leke Bay adalah destinasi kami hari ini, karena kami sudah berjanji dengan seorang teman, dulu teman waktu di Bandung 28 tahun yang lalu. Kami bersama-sama, beliau masih mahasiswa ya, saya sudah bekerja, dan beliau asli orang Maumere. Setelah selesai kuliah, beliau kembali ke Maumere dan menjadi salah satu politisi di daerah. Saat ini beliau juga sudah pensiun dan lebih banyak mengabdi ke desanya bersama keluarganya. Luar biasa mendengar cerita-ceritanya, nanti kita cerita pada saat sampai di sana. Inilah jalan-jalan menuju ke Maumere, masih halus dan bagus, hanya beberapa titik ada longsor karena hujan ya, tapi hujannya tidak begitu lebat lagi pada waktu-waktu ini, sehingga lebih banyak keringnya. Ini tidak ada hujan yang kami hadapi. Praktis setelah hujan di jalur Malang, Batu Malang pada episode yang kedua ya, kami tidak lagi mendapat hujan sampai dengan hari ini. Baik teman-teman, kita lihat peta ya. Kita akan menempuh jarak 44 km dengan waktu tempuh 28 menit. Inilah jarak terpendek dari sebuah episode yang kami lakukan, dan kami harus melakukan ini karena kami sudah janji dengan teman kami dan kami akan bermalam di sana. Leke Bay hanya 44 km dari sini. Kita jalan pelan-pelan saja karena cukup banyak waktu. 44 km ini setengah jam saja sudah sampai. Berhenti pelan-pelan. Berhenti di pinggir nak, di pinggir. Kenapa? Kena matamu. Jatuh. Bentar. Jatuh. Sebentar dek. Sabar. Wah iya, anak saya baru teriak aduh, dan saya tanya kenapa. Ternyata anak saya terjatuh. Mari kita lihat. Pas dibelokan tadi, mungkin karena jalan ada beda tinggi, dan wah iya benar jatuh anak saya. Mari kita lihat keadaannya. Oke, parkir dulu biar aman, karena di depan dan belakang rupanya tikungan dan berbahaya kalau kita tidak hati-hati nih. Menyeberang juga harus hati-hati ya. Ternyata tidak apa-apa, anak saya sudah berdiri. Kita lihat keadaannya. Berdiri. Kenapa dia tidak angkat motornya? Mungkin keberatan. Oke, yang pertama kita berdirikan dulu supaya tidak tumpah bensin. 1, 2, 3. Berat. Oke, Duk sudah berdiri. Dan wah, klakson pecah. Klakson kiri pecah. Kemudian apalagi itu? Mari kita lihat. Berat rantingnya dek. Tapi mau dek tadi badannya. Oh iya. Jangan dipaksa apa lagi. Iya. Kunci yang dipaksa. Kunci
pentilnya. Bahannya mau ganjal depannya mah batu. Nggak ada kunci. Jangan dulu. Dan apa itu deh nanti aja. Itu efek tadi kebentur, ininya juga cengkramannya ya. Enggak apa-apa. Patah juga itunya daripada jelek kelihatan, biar kelihatan dua. Ya. Nampaknya Duk sudah bisa berjalan kembali dan kita coba untuk melanjutkan perjalanan. Karena ini ada dua belokan, dari belakang ada belokan, di depan juga ada belokan, jadi lebih baik kita bergerak saja. Beberapa bagian memang patah seperti dan pecah ya. Kaca spion sebelah kiri pecah, klaksonnya juga yang sebelah kiri patah. Dan saya pikir lebih bagus kita melanjutkan perjalanan nanti pada saat tiba di lokasi tujuan baru kita benahi dengan benar. Yang penting sekarang udah aman dan bisa berjalan pelan-pelan. Toh perjalanan kita tidak akan panjang. Ini hanya sekitar 45 kilo saja kita sudah tiba di lokasi yang kita mau tuju. Mari kita jalan. Kita sudah mulai berjalan kembali dan ini cuaca cukup mendukung ya, masih pagi dan sebetulnya sudah tidak pagi-pagi banget, ini sudah hampir jam 10:30 tapi tidak terlalu terik, jadi kami nyaman-nyaman saja di perjalanan yang cukup lengang ini jalan tidak begitu padat, bahkan sepi ya, satu-satu kendaraan saja, motor dan mobil cukup jauh baru ketemu lagi. Ya ini sebenarnya asik sekali ini, karena kita cukup santai, kita bergerak dengan kecepatan hanya sekitar 40-50 km per jam. Sambil mendengarkan lagu, ini kita bisa melihat bagaimana pemandangan di area perjalanan menuju ke Maumere. Tidak banyak kampung yang kita temui, asik sekali ya. Aktivitas juga tidak begitu banyak, walaupun sebetulnya hari ini sudah mulai libur karena ini memasuki hari suci. Hari ini adalah hari Kamis Putih. Nanti malam kami akan mengikuti ibadat di desa yang kami sebut itu desa Lekebai, desa kampung halaman dari teman kami Edi Dore.
teman-teman, ini kita sekarang berada di Kabupaten Sika, ya, kecamatannya Paga. Nanti ibu kota kecamatan Paga itu ada di tepi pantai selatan Pulau Flores ini. Ya, jadi kita agak sedikit miring ke tenggara sedikit untuk mencapai pantai itu. Nanti dari ibu kota kecamatan Paga kita akan ke utara, karena kita akan menuju ke Maumere. Maumere itu adalah di kota di pantai utara Pulau Flores. Ya, titik akhir dari episode kita ini nanti Leke Bay itu sebelum Maumere. Tapi kita sekarang berada di pantai selatan Pulau Flores. Ini dia. Ada gereja rupanya, ini gereja sebelah kanan, ini gereja paroki Maulo'o. Terus mari kita teruskan ke arah timur. Matahari sudah mulai menampakkan cahayanya, ini cukup cerah ya. Jalan di depan menjadi menarik kelihatan karena ada sisi pantai kita di kanan. Dan sekarang saudara-saudara, kita sudah mulai lurus ke utara, ini meninggalkan daerah pantai dan kita menuju ke Leke Bay. Mari kita, ini beberapa kilo lagi sebelum Leke Bay. Akhirnya kami tiba juga di Leke Bay, ini di Gereja Katolik Santa Maria Immaculata Leke Bay. Teman kami Edi Dore sudah menunggu kami sejak pagi tadi di situ bersama keluarganya, dan kebetulan juga ada Romo Paroki gereja tersebut, yaitu Romo Julius Heribertus beserta Romo rekan yang ada di situ. Kami bercengkrama sejenak dan berfoto di gereja ini. Gereja ini sedang dipugar, teman-teman. Gereja ini cukup bersejarah karena sudah dibangun 86 tahun yang lalu. Dan kebetulan sekali ini juga kampung halaman dari Bapak Frans Seda. Ya, kita lihat ini bangunan yang sedang dibangun ya. Sudah dibongkar gereja yang lama. Gereja lamanya ini gambarnya ada. Nah, ini dia. Ini gereja lama. Ya, salibnya juga sudah bengkok di atas ya. Kemudian gereja baru dibangun juga tidak jauh dari konsep awalnya. Pintu masuknya, kemudian ada patung Maria Immaculata di atasnya,
dan juga sedikit hanya diperlebar saja, dan mudah-mudahan bisa segera selesai. Kami harap bagi saudara-saudara yang berkenan menyumbangkan sedikit rezekinya untuk membantu pembangunan gereja ini, boleh langsung berhubungan dengan Romo atau panitia pembangunan yang ada. Setelah bercengkrama sebentar di ruang pastoran bersama saudara Edi Dore dan Romo, kami segera beranjak ke kampung halaman dari saudara Edi Dore. Ya, hanya beberapa kilometer di belakang gereja ini. Inilah kampung halaman dari Edi Dore, teman kami. Ini sekitar 5 atau 6 kilo di belakang gereja Lekebay. Dan wah, kami langsung disambut dengan makan siang. Terima kasih Bung Edi Dore dan keluarga besar di sini. Sambil makan kami bercerita tentang banyak hal dan terutama juga indahnya kehidupan di kampung-kampung. Dan satu hal adalah usaha mata pencarian masyarakat di sini adalah pertanian, tanaman keras dan beberapa hasil yang lainnya. Beberapa yang dikirim bahkan ke Jawa ini adalah pisang kepok, kemiri dan sebagainya. Ada porang juga sebagian. Dan malamnya kami bersama-sama dengan seluruh warga desa ini untuk merayakan perayaan Ekaristi Kamis Putih, salah satu dari 3 hari suci pada masa Paskah ini. Pada akhir misa saya diminta untuk menyampaikan beberapa kata, memperkenalkan diri dan sekaligus pamit karena pagi-pagi sekali besok kami akan kembali ke jalan, untuk meneruskan perjalanan di etape terakhir pada episode ke Larantuka besok. Edi Dore ya, Edi Dore ini adalah teman kami waktu di Bandung. Beliau mahasiswa di Bandung, saya sudah bekerja di sana, dan kami bertemu lagi setelah 28 tahun. Dan saat ini kami berbahagia sekali karena kami boleh merayakan misa Kamis Putih bersama Pastor Yakobus Soba dan Frater dan bapak-bapak, mama-mama semua. Kami sangat berbahagia karena kami boleh bersama-sama merayakan Kamis Putih ini di gereja Stasi. Kami sangat mencintai Stasi karena saya bekerja sebagai orang kehutanan maksudnya, dan kami berpindah dari Stasi ke Stasi, dan Tuhan Yesus Kristus sungguh hadir di gereja-gereja yang jauh dari pusat kota ini. Kita harus bersyukur karena saya sendiri merasakan betapa Tuhan Yesus sungguh hadir dalam hati saya di ruangan ini, di tempat yang jauh dari kota-kota besar. Dengan keterbatasan kita semua, Tuhan sungguh hadir. Tuhan hadir, lahir di Bethlehem, besar di Galilea dan terus dalam keterbatasan, dan kita semua berada bersama-sama Tuhan. Mari kita rayakan Kamis Putih ini perjamuan terakhir dan 3 hari suci ini bersama-sama. Besok pagi saya mohon pamit, Romo, Frater dan Bapak Mama semua. Terima kasih karena saya diterima sebagai umat di sini dengan hangat, sangat-sangat. Terima kasih, hormat. Selamat malam. Dan sepulang dari gereja kami makan malam bersama, dan setelah makan malam bersama kami masih menyempatkan diri untuk berdiskusi beberapa hal, terutama untuk hal-hal yang berhubungan dengan pemasaran hasil-hasil pertanian. Terima kasih saudara-saudara sekalian, malam ini kami harus beristirahat dan besok pagi-pagi sekali jam 5, jadi kami harus bangun jam 4 tentu. Jam 5 pagi kami sudah harus berangkat dari Lekebay ini untuk menuju ke kota Larantuka. Kota Larantuka adalah kota tujuan akhir dari perjalanan kita dari Semarang. Kami ucapkan terima kasih atas waktunya untuk menonton perjalanan kami ini. Semoga cerita-cerita kami ini berguna dan bisa menginspirasi Anda semua.
untuk menikmati hidup, menikmati perjalanan hidup. Selamat malam, selamat beristirahat.